Salam Rahayu, saudaraku semua dimanapun berada. Hari ini saya ingin membahas tentang peta harta karun. Peta harta karun yang mana saya juga sebagai pelaku perjalanan membedah yang namanya peta harta karun. Siapapun manusia apabila diberitahukan bahwa kita diberi peta oleh Sang Maha Cipta, yaitu Tuhan atau Allah atau Yehuwa atau sebutan-sebutan apalah. Beliau tidak punya nama ya, Sang Yang Luhur itu tidak punya nama. Kalianlah yang memberikan nama pada beliau. Diulang nama itu tersebut akhirnya menjadi suatu keyakinan, percaya bahwa nama tersebut adalah beliau. Sah-sah saja, dan beliau pun tidak mempermasalahkan mau disebut nama apa-apa tidak dipermasalahkan, karena kita dalam proses perjalanan, berjalan, melaku. Kalau orang Jawa bilang melaku, berjalan dalam kehidupan dunia ini, di dunia ini melakukan suatu proses perjalanan. Beliau Sang Pencipta, Sang Karya yang agung, memberikan suatu peta. Apabila kita diberikan suatu peta, kira-kira apa yang kita lakukan? Berbondong-bondong membuka peta tersebut atau menutup? Tidak usah dikasih tahu, cukup saya yang tahu, cukup kelompokku saja yang tahu. Jangan diberitahu yang lain. Di sini saya membuka yang selama ini saya pendam, saya amati, saya diam. Mungkin sudah waktunya seluruh umat manusia tahu apa itu peta yang diberikan Sang Pencipta pada kita. Saya bilang, buka semua kitab masing-masing, agama apapun, ajaran apapun, kepercayaan apapun, buka. Setelah kalian buka peta tersebut, kalian akan menemukan suatu kunci rahasia, di mana di situ ada gunung emas yang diberikan kunci tersebut dari Sang Maha Cipta pada kita umat manusia, hamba-hambanya, putra-putranya, kekasih-kekasihnya, Habib. Dibuka lebar-lebar, tapi rahasia tersebut untuk umat manusia, bukan untuk sebagian kelompok. Cuman pada saat kita membuka tersebut, kita punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menuju ke pintu tersebut, ke gunung tersebut, ada perjalanan yang namanya jebakan untuk menuju gunung emas. Di situ ada peta harta karun, ada harta karun yang berbentuk apapun, yang bisa kita buka dan bisa kita ambil dan bisa kita manfaatkan di kehidupan nyata. Kalian akan menjadi kaya raya, sukses
di mata manusia, tapi jangan lupa mengagungkan nama beliau, bahwa beliau yang telah memberikan peta tersebut. Buka kitab masing-masing, saya tunjukkan. Apabila saya sudah berkata seperti ini, kalian akan berbondong-bondong membuka kitab kalian. Kitab kalian. Di situ banyak ranjau-ranjau, banyak jebakan-jebakan, yang mana kadang sudah di posisi masih di bawah. Dia sudah mengatakan, aku dapat, padahal belum. Aku dapat, padahal belum. Itu jebakan. Jebakannya. Apabila kalian sudah bisa menemukan gunung emas tersebut, kalian akan menjadi kaya raya, penguasa, menjadi raja di raja, menjadi sultan, apalagi sebutan apalagi yang untuk orang-orang kaya itu. Bisa kamu telan sendiri dengan perut kamu yang gendut nanti, bisa. Atau kamu berikan, berbagi dengan sesama kamu, bisa. Inti untuk mendapatkan peta tersebut, satu, pikirannya harus meleleh, tidak takabur, tidak serakah, tidak sombong, semeleh, tenang, ikutin jalur perjalanannya, kelak-kelak menuju ke gunung emas tersebut. Ada di dalam kitab apapun ada. Saya berbicara begini karena sudah waktunya dibuka, dan sudah waktunya membuka. Gangguan intermezzo, gangguan intermezzo. Mana yang mana? Bicara. Jadi di sini saya mengungkap yang namanya peta harta karun yang berbentuk segitiga gunung emas. Nah, itu diambil tidak sendiri, harus berkelompok, tidak sendiri, bahaya. Kenapa? Karena jebakan tersebut harus merupakan suatu jaringan. Seperti ini contoh obat nyamuk, jaringan. Gunung emasnya ada di sini, jaringan. Kalau sekarang dunia sekarang mengatakan network jaringan ada di Alkitab manapun, di Al-Quran pun juga ada jaringan, yang mana disinilah pintu gunung emas tersebut. Tidak bisa diambil sendiri, tapi diambil bersama-sama. Oke. Ini ajaran apa namanya, Cina, Teo, Yahwa. Ini apabila kita tarik ke atas, dia akan menjadi piramid, dia akan menjadi segitiga. Kalau di ajaran Bani Jawi, tumpeng, yang mana tumpeng tersebut berisi padi, nasi, dikelompokkan, dipenet sampai menjadi suatu tumpeng. Itu sasmito, itu peta harta. Apabila mereka mencicipi rasanya, mencicipi tumpeng tersebut, itulah yang dibilang mencicipi kesuksesan. Hasilnya, apabila tidak masuk ke dalam tumpeng tersebut, nasi,
nyawa kalian, nyawa yang tadi saya bilang harus berkelompok, ya, berkelompok menjadi suatu jaringan. Kalau di Al-Quran mengatakan jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Pada saat Nabi Muhammad diserang musuh, dia masuk ke dalam gua, diam di situ. Jaring laba-laba menjadi itu sebetulnya perumpamaan Sasmito. Bukan kejadian seperti itu, dia kejar-kejar musuh, masuk ke gua. Tujuannya masuk ke gua apa? Diam. Karena proses, melalui proses yang sangat hati-hati, masuk ke sarang laba-laba, dikasih gambaran laba-laba, sama seperti laba-laba piramid, bukan? Bani Jawa ada jelas itu tumpeng dikeroyok makan, ayo berkata makan kita sama-sama. Itu hanya Sasmito, petunjuk jelas, itu peta harta kesuksesan, kemampuan. Pakai itu, pakai keahlian kalian, pasti kalian akan kaya raya, sukses. Kamu lihat sekarang orang-orang sukses itu dari mana dia dapat? Kalau dia tidak melakukan ritual perjalanan seperti itu. Bagi yang belum tahu, ini saya kasih tahu. Kalau yang sudah tahu, jalankan. Tapi ingat, kalian mendapatkan itu dibagikan kepada masyarakat yang memang nggak paham, IQ-nya rendah, orang nggak mampu, orang fakir. Karena itu tugas kalian hidup sebagai manusia yang saling berbagi sesama. Kalian tidak akan kekurangan, tapi dengan